habis ini tuh akan ada rekomendasi buku pilihan pembaca. Bener nggak, Kak Rida? Betul sekali Kak Tarita. Jadi beberapa waktu lalu Tacita mengadakan survei buku anak bergambar dan buku Mhm. cerita bergambar pilihan pembaca gitu Kak. Nah Kak Tarita ikut nggak yang lalu? Oh, aku sih nggak sempat ikut sih, tapi kayak Kak Rida ikut ya? Iya, aku ngirim loh. Nah aku jadi penasaran apakah yang aku rekomendasikan itu menjadi pilihan para pembaca juga. Jadi sebetulnya buku pilihan pembaca ini tuh Kak, tujuannya adalah menghidupkan kembali ekosistem perbukuan. Jadi buku itu nggak cuma dibuat ilustrator atau penulisnya aja, tapi buku itu bisa untuk pembaca, peminatnya, atau juga pengguna karya atau buku itu sendiri Kak. Nah, Iya. setelah ini akan ada buku pilihan pembaca yang prosesnya sudah dilakukan dari bulan apa Kak Rida? Awal bulan April. Betul sekali. Dan seperti apa buku-buku pilihan pembaca ini? Kita langsung undang saja Kak Rasi dari Seumpama. Kak Rasi. Halo, Hai Kak Rasi. Hai, kedengeran? Hai. dengar. Kedengaran. Kak Oke. Rasi, kayak langsung aja Kak Rasi ceritain nih buku rekomendasi dari teman-teman pembaca. Oke, terima kasih Rita dan Karida. Halo semuanya, salam kenal. Aku Rasi, aku dari Seumpama. Hari ini aku akan bacain dan nge-share rekomendasi buku pilihan pembaca. Tapi sebelum mulai, aku mau bacain dulu nih buku, kita baca cerita dulu dari buku yang aku tulis dan ilustrasi. Judulnya Waktu Hujan Turun. Nah, waktu hujan turun ini aku tulis waktu sedang hujan. Jadi ini sebenarnya cerita tentang aku waktu kecil. Tidak pas, tapi terinspirasi waktu cerita pas kecil. Nah, aku mulai ya ceritanya. Oke, halo, namaku Kira. Dan hujan sedang turun terus. Aku jadi berpikir, kenapa ya hujan harus turun sekarang? Kenapa ya? Lagi hujan nggak di tempatnya teman-teman? Di aku lagi agak cerah sih. Tapi Kira nih sedang hujan di rumahnya, jadi dia sedang sebel. Kenapa ya hujan harus turun? Dia bengong di depan kaca. Dia pikir, kenapa waktu hujan tidak banyak yang bisa dilakukan? Ya juga ya, kalau hujan jadinya lebih sedikit ya yang bisa dilakukan ya. Teman-teman gitu nggak? Nah, kalau Kira waktu hujan, ibu jadi harus minta dia pakai banyak baju tebal. Tuh, lihat. Ada baju apa aja tuh. Wah, kalau Kira jadinya mikir, kenapa ya waktu hujan aku harus pakai banyak baju tebal? Kira-kira kenapa ya? Kira masih terus berpikir. Dia juga berpikir, bertanya-tanya, kenapa kalau sedang hujan, tidak banyak teman-teman yang bermain di taman? Kalau tidak hujan, bisa main bola, bisa main ayunan. Tapi kalau hujan, oh, sepi. Harus pakai jas hujan kalau mau keluar ya. Nah, Kira tuh suka baca buku. Terus dia bingung, kenapa waktu hujan aku nggak bisa baca buku di luar? Padahal dia suka baca buku di luar. Kira-kira kenapa ya? Ups, ternyata kalau aku memaksa, bukunya jadi basah. Lihat bukunya jadi tes. Wah, senangnya teman-teman banyak yang lagi cerah ya di kotanya. Duh, moga-moga bisa cerah terus. Kalaupun nanti hujan tetap menyenangkan ya. Nah, Kira karena lagi hujan di rumahnya, dia sering memikirkan ini setiap hujan turun. Lihat di depan jendela. Sampai teman-temannya Kira, Ana dan Ilo datang mengajak, Kira, ayo kita jelajahi hujan. Oh, jelajahi hujan? Pernah nggak tuh teman-teman? Ngapain ya kalau jelajahi hujan? Jas hujan dan sepatu boot sudah kami pakai. Kini kami siap. Oh, siap buat apa nih? Ayo kita lihat.
Nah, pertama mereka ke pohon. Di antara pohon-pohon dekat rumah mereka, mereka bertemu dengan teman-teman katak yang pandai menari. Lihat tariannya. Kira Ana dan Ilo jadi ikut menari juga. Wah, seru ya nari di tengah hujan. Nah, katak-katak ini juga pandai membuat lagu. Mau dengar lagunya? Duh, semoga. Nah, ini lagu hujan yang mereka buat. Waktu hujan turun, mengapa sedih? Dengan suara hujan bersama bernyanyi. Dengan rintik hujan bersama menari. Dengan percikan hujan bersama gembira. Terus mereka nyanyi bareng-bareng. Waktu hujan turun, mengapa sedih? Dengan suara hujan bersama bernyanyi. Dengan rintik hujan bersama menari. Dengan percikan hujan bersama gembira. Wah, senang mereka. Lalu mereka jalan-jalan ke tepi kolam. Wah, di tepi kolam kami melihat ibu bebek dan anak-anaknya. Kalau teman-teman lihat nggak ibu bebeknya? Kelihatan nggak sih? Ada berapa tuh anak-anak bebek? Anak bebeknya ada di mana-mana. Suka lari-larian. Wah, mau kemana mereka ya? Oh, nah, waktu kami ajak mereka bermain petak umpet, mereka bilang, kuek, kuek, waktu hujan paling menyenangkan untuk berenang. Kuek, kuek, kuek. Wah, mau berenang pas hujan-hujan. Masa sih? Wah, beneran mereka berenang pas hujan. Lihat deh. Wah, udaranya memang agak sedikit dingin. Tapi keluarga bebek tetap semangat nih main di air. Semoga mereka tidak pilek ya setelah berenang di air. Enggak kok, kuek, kuek, kuek. Wah, kayaknya mereka senang-senang aja ya. Oh, mungkin sudah sering ya. Nah, Kira, Ana, dan Ilo juga menjelajahi hujan sampai ke tengah kota. Kalau di tengah kota ramai nih. Ini nih. Sungguh ramai di sana. Kamu lihat nggak orang-orang memakai payung di jalanan? Lihat nggak orang-orang pakai payung di jalanan? Oh, coba sempat nggak teman-teman hitung ada berapa payung yang ada di gambar ini? Kelihatannya ada berapa tuh? 1, 2, 3. Coba dihitung. Terakhir aku ngitung, kalau nggak salah, ada 11. Coba, kamu dapat nggak ada 11 payung di halaman ini? Mungkin 9, aku juga. Kalau nggak salah 11 ya. Oke, nah kalau gitu mana payung yang paling kamu suka kalau boleh pilih? Payung warna apa? Tadi agak nggak kelihatan ya. Oh, ini ada lagi payungnya. Wah, semoga ketemu 11 payung dan ketemu payung yang kamu suka. Wah, ramai ya hujan-hujan di kota. Nah, lihat nih, pemandangan kota dari atas gedung cantik sekali. Pernah nggak teman-teman lihat kota sedang hujan, tapi dari gedung yang tinggi? Wah, pemandangannya beda sekali. Titik-titik payung di antara mobil, bus, dan motor, semuanya bergerak di titik-titik payungnya. Seperti semut ya. Wah, seperti semut. Mereka semuanya menari dan berwarna-warni bergerak bersama hujan. Jadi bunyinya tes, tes, tes. Terus udah gitu semuanya bergerak karena payungnya kan dipakai orang jalan. Jadi seperti tarian kalau dilihat dari atas. Wah, ya seperti Bundaran HI ya. Semoga Bundaran HI bisa sehijau ini ya. Tapi teman-teman di kotanya pasti ada ya. Biasanya suka ada tuh di tengah kota bundaran atau
alun-alun kota yang berhijau dan jadi pusat kota. Ya, seperti ini ya, di tengah-tengah. Mungkin nggak ada gedung tinggi, tapi nggak apa-apa. Nggak ada tempat yang lebih tinggi, semua kelihatannya jadi beda. Nah, kami belajar ada satu hal yang tidak boleh dilakukan waktu menjelajah hujan. Tahu nggak apa tuh, teman-teman? Nih, kami dikasih tahu ya, dari Kira, Ana, sama Ilo, mereka menemukan bahwa kalau berdiri di tengah lapangan, pakai besi panjang di tangan, jangan ya. Kenapa sih? Wah, kadang-kadang waktu hujan itu suka ada petir yang datang, terus mereka petir-petir ini datang ke benda-benda yang berdiri tinggi dan sendiri. Oh, jadi kamu harus hati-hati. Nih, coba kamu lihat. Ada petir menyambar pohon yang berdiri sendirian di belakang. Oh, cukur. Dia jadi pecah, terbelah dua seperti itu. Oh, kasihan sekali pohonnya. Jadi hati-hati ya teman-teman, apalagi kalau di lapangan yang kosong dan pegang benda-benda yang tinggi dan terbuat dari besi. Nah, sesudah menjelajahi hujan, kami kembali ke rumah. Badan kami basah, tapi hati kami gembira. Bertemu teman, menari dan bernyanyi bersama. Pulang nih kami kebasahan. Tapi di rumah, ibu dan bapak sudah siap dengan handuk, pelukan erat, dan air mandi yang hangat. Jadinya tidak masuk angin ya. Mungkin tadi keluarga bebek-bebek pas pulang juga seperti itu ya, biar nggak pilek dan masuk angin. Mereka menghangatkan diri. Nah, sebelum aku tidur, aku membuat peta perjalanan kami hari ini. Peta ini akan kubawa supaya aku bisa bertemu dengan teman-teman katak, keluarga bebek, dan hujan lagi di mimpiku malam ini. Kamu mau lihat nggak peta yang aku buat? Pasti lihat nih ya. Wah, dibuat deh petanya tadi. Diingat gak jalan-jalannya kemana aja? Coba, semoga kelihatan deket nih. Tadi kita keluar dari rumahnya Kira. Rumahnya Kira di sini. Dari rumah Kira, terus Ana dan Ilo, tetanggaan kali ya. Terus mereka datang deh main. Sore. Senang ya kalau ada teman yang rumahnya deketan, jadi bisa main bareng-bareng. Terus habis itu, kita ingat nggak pertama kali kita kemana? Ingat? Nari dengan katak-katak, bernari dan bernyanyi bersama di kolamnya. Terus udah gitu, ikutan sama bebek-bebek. Bebek-bebek mana bebek-bebek? Nih, bebek-bebek nih. Bebek-bebek ke kolam. Terus kita ke tengah kota, yang agak besar dan sedikit sibuk. Terus sudah gitu, kita sempat ke lapangan yang kosong ya. Terus belajar tentang jangan berdiri di lapangan kosong pakai besi yang tinggi. Ya benar, besi yang panjang dan tinggi. Gitu, selesai. Senang ya main hujan. Nah, kalau misalnya lagi boleh sama mama papa, bapak ibu, mungkin cobain deh sekali-sekali, seru deh. Kemarin aku sama orang tuaku sebenarnya kehujanan, tapi jadinya jadi ingat waktu kecil suka main air pas hujan. Gitu ceritanya. Nah, setelah itu aku nih mau menyampaikan buku pilihan pembacanya yang udah direkomendasikan sama teman-teman dan dirangkum sama Tacita. Nah, tahun ini Tacita mengadakan penghargaannya nih, dan rekomendasi dan pilihan pembaca itu tuh memang buat industri buku juga penting nih buat menghidupkan ekosistem perbukuan. Karena ekosistem perbukuan kan bukan hanya milik yang membuat bukunya, tapi juga membaca, penikmat, dan pengguna. Nah, jadi berikut ini tuh ada pilihan pembaca yang sudah dilakukan dari awal bulan April kemarin.
dan hampir ada 200 rekomendasi. Wah, banyak ya ternyata. Seru banget ngelihat rekomendasi-rekomendasi buku anak yang mulai banyak di sini dan seru-seru ceritanya. Nah, jadi udah dipilih ada 5 buku yang paling banyak disebut dan 5 buku dan 5 penyebutan khusus. Nah, kalau teman-teman gimana nih? Hari ini udah baca buku belum? Kalau udah nonton Tak Cita ini berarti udah baca beberapa buku ya, karena tadi juga ada pembacaan buku, tadi barusan kita juga baca Waktu Hujan Turun. Kita pertama dengar dari rekomendasi pembaca-pembaca cilik. Oke? Jadi berikut ini ada video, kita dengar bareng-bareng rekomendasi buku dari para pembaca cilik. Silakan Kak, ditayangkan videonya. Halo guys, nama aku Rae. Aku umurnya 5 tahun. Abis itu aku punya buku judulnya Ketika Listrik Padam. Satu lagi Kering-kering. Oke, jadinya tuh kering-kering karena aku tuh suka banget lihat sepeda yang beda-beda. Tunggu sebentar ya, nih aku kasih lihat. Nih, lihat deh tuh, sepedanya banyak kan? Sampai ibu bilangnya bingung, dua-duanya nggak ada yang sama. Habis itu, satu lagi, aku mau ngasih lihat buku Ketika Listrik Padam. Jadinya, dia tuh lagi berimajinasi, ada tangan zombie, habis itu ada tengkorak seram. Nih, lihat deh. Tunggu sebentar ya. Nah, ini nih. Tuh lihat serem kan. Aku jadi ikut takut sih kalau malam-malam. Nah, jadinya kita sedang lihat buku-buku yang aku suka. Aku juga punya buku banyak di belakang. Tapi katanya ibu boleh sih 3. Tunggu, aku mau ngasih tahu yang aku juga suka. Bob. Ada fululu di bawah meja. Ada fululu di bawah meja. Jangan apa? Kesukaan kamu juga. Iya, dulu tuh aku suka banget baca buku ini. Ini karena fululu itu katanya, nih ini namanya Bob. Katanya fululu itu sama kakaknya Bob belum boleh kerja di lubangnya kakak. Katanya ada fululu. Habis itu katanya, apakah fululu seperti hewan-hewan seram seperti cacing, laba-laba, ular, dan kelelawar? Ini apa, Bu? Kelabang? Tidak. Habis itu katanya, apakah fululu itu seperti bentuk-bentuk persegi? Bukan. Atau alien? Bukan. Semua jawabannya salah. Dan abis itu terakhir sangat senang. Dia mendapatkan anjing. Hup, hup. Nah, jadinya kita udah dulu ya. Dadah, sampai jumpa. Bisakah kamu menunjukkan buku favoritmu? Iya. Yang mana? Lihat, tada. Wow, itu buku kesukaanmu. Ini buku Mimi ulang tahun. Kenapa kamu suka buku itu? Nanti aku bacain. Oh gitu, nanti. Bacain bayi Nana ini. Oh, nanti kamu akan bacain ibu. Oke deh. Iya. Ada buku lain yang kamu suka? Iya, ada buku lain yang Didi suka. Mana coba aku lihat? Oke. Anjing bandel. Itu kamu suka? Iya, ini kan seperti brownie putih kan? Oh, karena seperti brownie putih ya.
Itu bukunya tentang apa sih? Ini bukunya tentang anjing kecil yang bandel. Apakah dia betul-betul bandel? Iya, dia betul-betul bandel. Dia melewati pagar. Oh, karena dia Tapi tidak tadi kelihatan kan? buku lain yang kamu suka? Iya, aku suka peralatan Didi. Kalau buku kamu suka apa? Ya, aku akan menunjukkan buku si Rama-Rama. Mana coba aku lihat? Tunggu ya. Oke. Yang ini. Wow. Kenapa kamu suka buku itu? Apakah kau tahu si Rama-Rama di mana, Jojo? Di mana sih Rama-Rama? Si Rama-Rama bersembunyi di balik korden. Wah, lalu setelah kita buka kordennya, Ayo kita baca dulu. mau bacain aku? Ayo, ayo. Oke, boleh Kau kamu baca. dengerin ya. Oke, sambil duduk mau? Enggak mau. Oh gitu aja. Boleh? Apakah kau tahu tentang Ara di mana? Oh, Ara sedang apa ya? Di balik desa. Yang nunggu-nunggu ayahnya pulang itu. Yang di balik korden hanya si Rama-Rama. Di balik korden itu Rama-Rama. Jadi ada apa teman-teman? Jadi lihat jadi besar. Ara bisa menaiki Rama-Rama itu kalau besar. Oh gitu. Apakah teman-teman bisa? Bisa. Oke teman-teman, sekarang kita beli halamannya. Sayapnya besar sekali. Jadi aku ingin naik Rama-Rama. Apakah nanti kita mau naik Rama-Rama? Apakah boleh? Boleh, nanti kita tanya Rama-Ramanya dulu. Nanti aku tanya. Pasti dia boleh. Apakah ini seperti sayap Rama-Rama? Wah. Dia terbang sampai capek. Dia ketiduran. Ada satu buku lagi yang kamu suka ya? Hah? Aku suka sekali bukunya. Mana? Sam. Kenapa kamu suka buku itu sih? Apakah kita mau membacanya sekarang? Ini tidak sulit kok bacanya. Boleh aku tahu kenapa kamu suka buku itu? Ya kan ini lucu kan Samnya? Kenapa dia lucu sih? Soalnya tuh buntutnya egel-egel. Oh gitu. Apakah kau tahu buntut? Mana buntut? Buntutnya mah nggak kelihatan karena di dalam gitu. Wah, terima kasih Rai dan Hayu. Rekomendasinya aku sampai catet loh. Buku-bukunya keren banget. Jadi aku sampai rekomendasi dan reviewnya keren banget. Tadi Rai rekomendasiin Ketika Listrik Padam. Terus sebenarnya aku juga aku suka sekali buku ini. Lagi pas ada di sebelah. Terus udah gitu ada Kring-Kring dan ada Fululu di bawah meja. Aku belum baca nih Fululu. Terus Rae, ya ampun kamu reviewnya keren banget. Ada Kue Ulang Tahun Ini, Anjing Kecil yang Bandel, Sam dan Monster Hijau, dan si Rama-Rama. Wah, aku juga suka si Rama-Rama. Pas banget ada di deket aku nih. Kalau nggak salah, ada ilustratornya nih, Kak Andina Subarja lagi nonton juga. Wah, keren banget. Aku suka ilustrasinya. Memang ceritanya keren ya, si Rama-Rama ini. Makasih banget, Rae, Hayu, buat ceritanya. Aku udah bikin catatan. Nanti aku bakalan cari bukunya. Dan nanti kalau udah aku baca, moga-moga kita sempat ketemu dan ngobrol. Terus kita ngomongin ya, buku-buku yang kalian udah rekomendasiin itu. Oke, seru banget video rekomendasi pembaca ciliknya. Aku senang sekali bisa ngedenger ulasan-ulasan buku-buku anak dari teman-teman yang membacanya. Nah, sekarang aku
senang dan merasa terhormat banget bisa menyampaikan hasil rekomendasi pilihan pembaca, buku pilihan pembaca Tacita 2021. Yang tadi aku bilang ini tuh dari ada 200 rekomendasi dan dipilih nih 5 buku yang paling banyak disebut dan 5 penyebutan khusus. Berikut video hasil buku pilihan pembaca Tacita 2021. Silakan kakak-kakak. Selamat buat buku-buku yang sudah terpilih. Tadi aku mau nyatet cuman agak nggak kekejar. Tapi aku lihat tadi ada Kring-Kring, ada si Rama-Rama juga ya, Kak Andina. Udah di-mention 3 kali nih sesi ini. Selamat semuanya, dan buku-buku yang lain udah pada baca semua belum? Tadi aku juga lihat ada Nawila, ada Aku Suka Caramu. Selamat buat teman-teman dan terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi untuk ngasih rekomendasinya. Teman-teman kalau misalnya udah baca, mungkin bisa share juga nanti di kolom komen. Mungkin ada yang sama bukunya. Dan kalau misalnya belum punya, kebetulan di Tacita ada beberapa toko buku pendukung yang bisa teman-teman kunjungi. Jadi mungkin bisa cari bukunya di sana dan siapa tahu ada. Dan bisa deh ya ikutan tahu ini kenapa ya buku ini sampai direkomendasiin orang-orang gitu. Aku udah baca beberapa dan kayak layak untuk direkomendasikan. Jadi, oh ya, ada Suara Apa Itu dari Rabbit Hole. Selamat juga. Nah, jadi seperti aku bilang tadi ada beberapa toko buku yang teman-teman bisa kunjungi. Jadi bisa dibuka di websitenya tacita.id dan temukan di kolom rekomendasi buku Tacita. Di sana juga rekomendasi buku Tacita. Jadi kalau ada Pibo di sana, ada Baca Pibo, ada Pustaka Lana, dan juga ada toko buku Seumpama yang aku sama teman-teman aku kerjain. Nah, khusus di Tacita ini, Seumpama juga memberikan beberapa voucher yang nanti akan panitia bagikan buat yang beruntung. Vouchernya voucher diskon untuk pembelian di toko buku Seumpama. Semoga bisa berguna. Selamat kalau buat teman-teman yang beruntung dan yang mungkin nanti dapat. Ya, gitu deh. Jadi kita udah dapat, tadi aku udah bacain cerita sedikit, udah dapat rekomendasi dari Hayu dan Rae, udah lihat juga buku-buku pilihan pembaca tahun ini dan buku-buku penyebutan yang disebut secara khusus. Selamat sekali lagi buat teman-teman dan buat judul-judul. Terima kasih banyak buat partisipasinya. Yuk kita baca lebih banyak buku dan bagikan juga rekomendasi-rekomendasi buku yang menurut teman-teman bagus. Terima kasih banyak buat perhatiannya. Terima kasih juga udah mendengarkan dan berinteraksi. Komen-komennya seru banget. Aku kembalikan ke MC ya. Dah. Karasi, aku baru tahu kalau Karasi di bukunya itu ada lagunya. Waktu hujan turun, kenapa sedih? Aku baru tahu banget. Aku mesti bikin rekaman kali ya. Thank you banget ya Kak Rasi. Terima kasih banyak. Untuk tadi rekomendasi dan baca ceritanya. Dadah. Dah.